Jadi minta tolong teman-teman, sekali lagi saya pribadi mengucapkan terima kasih, dan hari ini adalah bentuk rasa syukur kita. Kemudian kami merasa bangga, dan saya juga siap merasa bangga dengan kehadiran teman-teman ada semua di sini dan hasil karya teman-teman semuanya. Dan tentunya buat teman-teman NJB Sunanda sampai kata saya Pak Direktur semua manajemen lainnya, terima kasih luar biasa dari saya pribadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, rasanya kurang semangat ya. Diulang lagi lah biar semangat. Ini soalnya masih muda-muda semua kan, masih energik. Kalau tadi panitia sudah menyampaikan pantun, Pak General Manager pun sudah menyampaikan pantun. Nah, saya juga tidak mau ketinggalan. Ya, ya. Wa salam jualan tomat. Tomat dijual di pasar Jambi. Yang jawab salam dengan semangat, saya doakan cepat naik haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, naik haji semua kan? Insya Allah. Katanya nambah 2 sumur tadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak General Manager Pak Ari Widodo. Nah, juga Bapak yang di sampingnya Pak Kartono. Nah, kan ada Hari Kartini, ada juga Hari Kartono. Ya, Pak Kartono, Bapak-bapak, ibu-ibu, ini ibu hanya ada berapa orang nih ya? Nah, pertama puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang selalu memberikan nikmatnya kepada kita sehingga kita bisa hadir di dalam ruangan yang sejuk ini. Nah, karena tadi juga hujan. Hujan itu adalah membawa air. Iya. Kemudian selawat dan salam selalu tertuju kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang sudah jam 5:30 lewat. Kita berbuka puasa jam 6 lewat berapa? 12 apa 14? 14 ya. Nah, artinya ya lebih kurang 20 menit lah kita ceramah ya. Ikan sepat, ikan gabus, ikan lele. Lebih cepat, lebih bagus daripada batele. Setuju? Iya. Ku tahu yang kau mau kan. Berbuka sudah siap kan. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari berganti hari, minggu berganti minggu, sampailah kita pada hari ini adalah di 10 akhir dari Ramadan kita ini. Biasanya penceramah selalu menyampaikan 10 awal itu adalah bulan-bulan pengampunan, dan 10 di tengah itu adalah bulan yang penuh rahmat,
Dan 10 yang terakhir ini namanya fase itqum minan nar, pembebasan dari neraka. Maka dalam perjalanan selama 1 bulan kita menjalankan ibadah puasa, itu ada capaian-capaian yang hendak kita capai. Secara keseluruhan dari fase-fase itu bermuara kepada capaian yang paling tertinggi, la'allakum tattaqun. Karena ayat itu diawali ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan orang-orang terdahulu sebelum kamu, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Bapak Ibu hadirin sekalian, berdasarkan informasi dari kitab Al-Quran, ternyata orang-orang dulu sebelum Nabi Muhammad, ada nabi-nabi yang sebelumnya. Ada Nabi Isa, ada Nabi Musa, Yunus, Yakub, Yusuf, Ibrahim. Ternyata nabi-nabi terdahulu juga melakukan ibadah puasa. Maka Nabi Muhammad ini sesungguhnya meneruskan syariat atau ajaran agama-agama terdahulu sehingga menjadi sempurna. Kalau kita lihat apa manfaat dari ibadah puasa yang kita lakukan itu, paling tidak ibadah puasa ini adalah yang namanya puasa itu al-imsaku anil akli wasyurbi. Yang namanya puasa menahan daripada makan dan minum dan berhubungan seksual di siang hari bagi suami istri. Itu namanya puasa. Mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Untuk apa ini kita lakukan? Untuk pengendalian diri. Artinya momentum Ramadan ini adalah bulan pengendalian diri. Karena manusia ini Bapak Ibu Allah ciptakan, lalu Allah masukkan ke dalam jasadnya itu ada 2 alat yang penting. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Yang alat pertama namanya taqwaha. Dialah yang akan mendeteksi mana-mana perbuatan yang baik-baik, dan dia jugalah yang akan mendeteksi mana perbuatan yang tidak baik. Dan itu Bapak Ibu, dia akan bertempur di dalam diri kita antara baik dan buruk. Maka itu kita diberikan alat namanya taqwaha. Dialah yang akan mendorong kita untuk selalu berbuat kebaikan. Cuman kadang-kadang kita Bapak Ibu hadirin sekalian terpana dengan dunia sehingga melupakan jati diri kita yang hanya sementara waktu di dunia ini. Ibarat kapal belayar mau ke tempat tujuan yaitu alam akhirat, kita mampir sebentar di satu pulau yang namanya dunia. Semua penumpang turun, silahkan mengambil ala kadarnya untuk berangkat kembali menuju akhirat. Nah, ketika mampir itulah kadang-kadang penumpang manusia yang terdampar di dunia ini tanpa menyadari, dan dia lupa kalau itu mampir sebentar. Ada orang yang ketika diserenai dibunyikan langsung naik ke atas kapal. Tapi ada juga yang berpikiran nantilah sebentar lagi. Tapi dia tetap naik. Tapi ada orang yang tidak menghiraukan sama sekali peringatan daripada serenai bahwa kapal siap berangkat meninggalkan pelabuhan dunia akan menuju alam akhirat. Nah, kapal sudah berangkat, akhirnya tertinggallah orang-orang yang lalai. Nah, orang yang lalai inilah
Bapak Ibu hadirin sekalian, yang kita lihat terlena di dunia ini sehingga dia sibuk dengan apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan, tanpa mengingat bahwa hidupnya hanya sementara. Karena kita hidup pasti mati. Betul tidak Pak? Orang kaya mati, orang miskin mati, pejabat mati, rakyat mati, ustadz mati. Giliran ustadz kencangnya. Matilah kau ustadz. Nah, tinggal nunggu giliran ya nak? Nah gitu. Entah siapa duluan, entah siapa belakangan, kita tidak tahu Pak ya. Jangan kita pikir, oh yang tua sajalah dulu. Nah, tidak bisa. Semua tinggal nunggu giliran. Kita tidak tahu entah bapak-bapak duluan, entah ibu-ibu duluan, ya kan? Tapi kalau sekarang kelihatannya bapak-bapak, lebih banyak bapak-bapak yang duluan meninggal. Sebabnya sekarang banyak janda Pak. Ya, ada juga yang mempertanyakan, Pak, kenapa sekarang banyak bapak-bapak yang duluan meninggal ketimbang ibu-ibu? Nah, ada kawan yang jawab, iyalah, karena istri sekarang sudah galak-galak. Wah, gitu. Ya, sudah berani membentak suaminya, gitu. Jadi akhirnya suaminya tensi darah tinggi, akhirnya cepat mati, gitu kan. Gitu. Makanya Bu, jangan bentak-bentak suami ya. Ibu kalau ngomong dengan suami pelan-pelan saja. Boleh ngomong dengan suami kencang-kencang kalau suaminya peka, gitu ya. Kalau suaminya tuli, boleh ngomong kencang-kencang, kan apa ya? Nah gitu. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu kita diberikan dalam kehidupan kita ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita leluasa untuk menikmati dunia ini. Mencari harta kita silahkan, menikmati dunia silakan. Yang penting sesuai dengan apa yang telah diatur dalam agama kita. Dalam agama kita disebutkan, kulu washrabu wa la tusyrifu innahu la yuhibbul musyrifin. Makan dan minumlah kamu, tapi jangan berlebih-lebihan. Gitu. Kemudian kulu mimma razaqnakum halalan thayyibah. Makan dan minumlah kamu bagian dari rezeki Allah, tapi carilah rezeki yang halalan thayyibah. Nah, bapak-bapak, dalam kehidupan kita ini tadinya kita manusia yang bersih. Sebab dalam konsep Islam, ma min mauludin yuladun alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi. Bahwa manusia ini lahir suci bersih. Tapi setelah kita dewasa, kita bermasyarakat, disitulah kita terjadi perbuatan-perbuatan kemaksiatan, perbuatan yang tidak baik. Akhirnya muncullah dosa. Sehingga apa kata Nabi, kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik manusia adalah orang yang punya dosa. Loh, kok sebaik manusia orang punya dosa? Ya, yang punya dosa tapi dia ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi semua orang ada punya dosa. Tapi sebaik-baik orang ya pengen dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam setahun Allah berikan bulan pengampunan, bulan diskon besar-besaran, yaitu bulan Ramadan. Allah berikan bulan Ramadan, bulan pengampunan akan dosa-dosa kita. Maka kata Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zanbi. Barang siapa yang berpuasa di siang hari ya, dengan keyakinan penuh dan berharap pahala dari Allah,
maka Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Itu konsep Islam. Jadi dosa yang telah lalu itu diampuni Allah. Dan juga Ramadan ini memberikan kebahagiaan. Kata Rasulullah, farhatani, ada dua kebahagiaan ketika menjalankan ibadah puasa. Pertama, kebahagiaan ketika kita berbuka puasa. Kira-kira Pak, siang hari lapar, haus, ketika berpuasa kira-kira kita senang enggak Pak? Senang, semua orang akan senang. Kesenangan yang kedua, ketika nanti kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan alam semesta, yang memberi kita rezeki. Nanti kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua kebahagiaan. Tapi ada konsep yang lain dari baginda Nabi Muhammad, bahwa kebahagiaan di atas dunia ini dilihat ada 4 macam. Kebahagiaan itu kata Nabi apabila al-mar'atus solehah, apabila kamu punya istri yang solehah. Itu Pak, bukan istri yang cantik Pak. Kalau istri yang cantik, lihatlah artis-artis, banyak bininya cantik-cantik, betul tak Pak? Tapi kok malah bercerai. Apa kurang cantiknya istri mereka? Ya kan? Nah, tuh Julia Perez, jando dulu ya. Nah, Meriam Belina, jando. Desi Ratnasari, jando. Apa kurang cantiknya? Tapi kenapa mereka jadi jando? Jadi yang membuat bahagia adalah istri yang soleha. Nah, istri yang soleha itu adalah iza nazarta ilaiha sarratkah, bila dipandang oleh suami dia menyenangkan hati. Gitu. Istri yang menyenangkan hati, dia berdandan untuk suami. Bapak kira-kira istri bapak dandan untuk bapak tak? Macam-macam lah. Ada istri orang sekarang Pak, oh kalau nak pergi keluar rumah, minyak wanginya, parfumnya, lewat depan Ustadz, tenggeng Ustadz. Ya, Masya Allah. Kalau nak pergi arisan, wangi, ngantar anak ke sekolah, wangi, pergi yasinan, wangi, ke kantor, wangi, balik ke rumah mau tidur dengan laki, bau minyak angin cap kapak. Masya Allah. Bagaimana mau dikatakan istri soleha? Istri yang soleha dipandang oleh suaminya, dia menyenangkan hati. Itu Pak. Ya, makanya kita kebahagiaan itu adalah pada istri yang soleha. Nah, tidak mungkin akan jadi istri soleha kalau suaminya tidak mau mendidiknya. Makanya jangan dimanjakan istri kita dengan mainan HP melulu. Nah, diberikan pendidikan-pendidikan, pengajian-pengajian, berikan kesempatan dia ikut pengajian-pengajian, biar nanti dia dapat pembinaan dari para guru, para kiai, para ustadz. Ini bagaimana mungkin dia mau menjadi istri yang soleha sementara tidak ada waktu baginya untuk mengaji. Betul tidak Pak? Dan bagi seorang istri kebahagiaan yang paling hakiki adalah kebahagiaan seorang suami yang soleh. Seorang suami yang soleh, dia boleh berbohong dengan istrinya. Saya ulangi, suami yang soleh adalah suami yang mau berbohong kepada istrinya. Nah, gimana tuh? Ya. Nah, berbohong dalam apa? Berbohong dalam motivasi semangat kepada istri. Misalnya,
Misalnya istri kita mau belajar masak, Pak. Nah, dia masak tekwan, ya Pak ya. Kemudian disuguhkan di hadapan kita. Bang, saya tadi baru dapat resep baru Bang, mantap. Silakan dicicip Bang. Sekali cicip, wah meramlek kita. Ya. Lalu apa kata istri kita? Bagaimana Bang? Mantap. Mantap. Padahal di dalam hati itu, ya Allah dek, kalau gini terus kau bikin tekwan nih, asidnya bukan main. Kalau kau bikin terus macam ini, seteruk bapak. Ya? Nah, jadi kita berbohong dalam rangka untuk memberikan motivasi semangat. Mantap Pak, mantap. Wah gitu. Bang, kira-kira di RT ini istri siapa yang paling cantik Bang? Nah, ibu lah, adik lah yang paling cantik di RT ini. Istri yang paling cantik. Nah, walaupun dalam hatinya tuh iya. Nah,